Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan membahas eh, dari perilaku manajemen dengan materi keuangan dan manusia. Di sini kami sebagai bentuk pemenuhan tugas pemaparan materi yang nantinya akan diupload di YouTube anggota kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, dari saya sendiri, Pak William Sarjati, lalu ada Randy Ramadhani Saputra, lalu ada Herunisa Elva Maharani, lalu ada Raffi Imam Fauzi, dan yang terakhir ada Amelisa Kartika Dewi. Next. Sebelum masuk ke inti, ada dua subbab yang akan dibahas pada paparan kali ini. Yang pertama ada negosiasi dan organisasi, lalu ada teori-teori yang berhubungan dengan hubungan manusia dalam organisasi. Langsung masuk ke inti materi, yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Wira. Untuk slide yang pertama ini ada negosiasi. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation, ya, dan mengacu pada tindakan tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua arti, yaitu yang pertama proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya ada negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, ya, menurut Robin, negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih saling bertukar barang dan jasa untuk berusaha mencapai konsensus mengenai tingkat kerjasama mereka. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas. Baik, untuk yang selanjutnya, kapan sebenarnya diperlukan upaya negosiasi? Upaya negosiasi diperlukan manakala yang pertama tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, terjadi konflik antara para pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak. Dan yang ketiga, keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Dan untuk yang terakhir, tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah model dalam negosiasi. Yang pertama, negosiasi distributif atau kompetitif. Negosiasi ini telah menekankan pada prinsip kalah dan menang bagi kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi. Tidak peduli terhadap kepentingan atau keputusan orang lain, mengorbankan orang lain, dan berorientasi pada hubungan jangka pendek. Ciri-cirinya, yang pertama, tawaran awal tidak masuk akal atau ekstrim. Yang kedua, kewenangan terbatas. Yang ketiga, mempermainkan emosi lawan. Yang keempat, pantang memperlihatkan kelemahan. Yang kelima, hampir tidak memberikan kelonggaran. Dan yang terakhir, mengabaikan batas waktu. Dan untuk yang selanjutnya, yang kedua, negosiasi integratif atau kooperatif. Negosiasi ini lebih mengedepankan prinsip menang dan menang antara kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi. Kegiatan ini lebih memperhatikan kepentingan dari keputusan orang lain dan berorientasi pada hubungan jangka panjang. Ciri-cirinya yang pertama, menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain, yang kedua mencari titik temu dari setiap perbedaan, dan yang terakhir menyelaraskan setiap perbedaan. Next. Oke, selanjutnya terkait tentang strategi dalam negosiasi. Strategi dalam negosiasi ada 4. Yang pertama, negosiasi win atau menang-menang. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal sebagai integrative negotiation. Yang kedua ada negosiasi win-loss atau menang kalah. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil.
Dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga itu ada negosiasi loss-loss. Maaf, ada tipe sedikit, yang benar kalah-kalah. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Kemudian yang terakhir itu ada negosiasi loss win atau kalah menang. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Next. Oke, kemudian yaitu teori yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Nah, teori ini terdiri dari 3, yaitu teori transformasional, teori peran, dan teori permainan. Teori transformasional adalah teori yang suatu proses di mana komponen-komponennya saling berkaitan dan masing-masing personalnya bereaksi sebagai sesuatu kesatuan dan keseluruhan. Kaidah dari teori transformasional selalu dikaitkan dengan hubungan antar manusia yang harus didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi. Kemudian teori peran, yaitu adalah teori ini lebih menekankan pada suatu pergaulan sosial dengan skenario yang sudah disusun di masyarakat. Setiap hubungan antar manusia diatur oleh tatanan kehidupan yang ada di masyarakat, dan masyarakat tersebut mengatur bagaimana setiap manusia harus berperan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian teori permainan, yaitu adalah teori permainan yang memperhatikan fase manusia sepanjang siklus kehidupannya, dimulai dari sejak anak-anak, dewasa, sampai tua. Pada masa kanak-kanak, hubungan cenderung bersifat manja. Dewasa, pergaulan dan hubungan antar manusia menjadi suatu kesadaran, tanggung jawab, dan lugas. Di masa ini, manusia akan menyadari akibat dan resiko dari suatu hubungan. Sedangkan pada masa tua, manusia akan memaklumi kesalahan orang lain, dan hubungan diartikan sebagai sesuatu perasaan saling menyayangi. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan paparan. Selanjutnya, ada referensi yang belum sempat dimasukkan. Saya bacakan. Ada modul hubungan antar manusia pada mata kuliah komunikasi efektif pada studi Diploma 3, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes, Kemenkes Yogyakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, referensi yang pertama. Kemudian ada buku ajar, yaitu Teknik Lobby dan Negosiasi oleh Anna Gustina Zainal, Esos MSI. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan paparan, dan jangan lupa saya kembali mengucapkan terima kasih atas atensinya dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Bu Sinta selaku pengampu mata kuliah dari perilaku dan organisasi. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.